Membahas tentang persalinan. Persalinan adalah proses seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi yang teratur selama 12-14 jam. Adapun macam-macam persalinan, yaitu persalinan spontan dengan kekuatan sendiri dan melalui jalan lahir, persalinan buatan dengan tenaga dari luar, misalnya menggunakan forceps, lalu ada persalinan anjuran. Pada persalinan terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama itu ada fase laten atau fase awal, yaitu fase yang terjadi pada pembukaan 1-4, di mana serviks mulai melunak sehingga mudah melebar dan menipis. Kontraksi terjadi dalam selang waktu 5-20 menit. Serviks akan melebar hingga 4 cm. Pembukaan akan berlangsung kurang lebihnya 8-12 jam. Fase yang kedua yaitu fase aktif terjadi pada pembukaan 4-7, di mana ibu hamil akan mengalami kontraksi yang terjadi setiap 3-5 menit. Kemudian pembukaan akan berlangsung kurang lebihnya 4-8 jam. Pelebaran serviks sebesar 1 cm setiap jamnya. Pada fase aktif, serviks akan melebar hingga 5 cm. Fase yang ketiga ada fase transisi, terjadi pada pembukaan 10, di mana ibu hamil mengalami kontraksi selama 60-90 detik dan hampir muncul setiap menit. Pembukaan akan berlangsung cepat, kurang lebihnya 30 menit sampai 2 jam. Pada fase transisi, serviks akan melebar hingga 10 cm. Setelah melahirkan, seorang wanita akan memasuki masa nifas. Masa nifas adalah periode pemulihan organ reproduksi wanita setelah melahirkan, berlangsung selama 4-6 minggu. Masa nifas atau biasa disebut puerperum dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, immediate puerperum, tahapan 0-24 jam setelah melahirkan, di mana ibu sudah diperbolehkan berdiri dan berjalan. Kemudian tahapan yang kedua, early puerperum, 1-7 hari setelah melahirkan dan alat reproduksi akan mulai pulih. Tahap yang ketiga, later puerperum, 1-6 minggu setelah melahirkan dan ibu mulai pulih dan sehat sempurna. Mengetahui tahapan darah nifas. Tahapan darah nifas dibagi menjadi 4. Yang pertama, lochia rubra, berlangsung 1-3 hari, darah akan berwarna merah kehitaman dan volumenya seperti haid berat. Darah akan keluar bersama dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan meconium. Tahap kedua, lochia sanguinolenta, berlangsung 3-7 hari, darah akan berwarna merah muda dan volumenya mulai sedikit. Darah akan keluar bercampur dengan lendir. Lochia serosa, berlangsung 7-14 hari, darah berwarna kuning kecoklatan, volumenya lebih sedikit, dan darah keluar mengandung sisa hormon dan sel yang putih. Tahap lochia alba, berlangsung lebih dari 14 hari, cairan yang keluar berwarna putih bening. Tahapan ini tahapan pemulihan, cairan mengandung selaput lendir serviks dan selaput jaringan yang mati. Selanjutnya, tahapan laktasi, mekanisme kerja hormon prolaktin dan hormon oksitosin ketika menyusui. Ketika bayi lapar, bayi akan menghisap ASI. Hisapan bayi secara teratur ini akan merangsang saraf di payudara, yaitu saraf hipotalamus. Hisapan bayi ini akan memberikan sinyal kepada pituitari posterior. Kemudian pituitari posterior ini akan mengeluarkan hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Hormon oksitosin ini berfungsi untuk memeras ASI sehingga mudah dikeluarkan. Sedangkan hormon prolaktin berfungsi untuk menjaga produksi ASI dan banyak dikeluarkan pada tengah malam sampai subuh. Disarankan ibu menyusui memberikan ASI malam hari. Pembahasan selanjutnya tentang anatomi payudara. Terdiri dari puting susu, yaitu area payudara yang paling gelap, dan puting ini terletak di bagian tengah areola. Areola yaitu bagian hitam yang mengelilingi puting susu.
Selanjutnya ada saluran susu, yaitu untuk menghubungkan lobus dan lobulus yang akan membawa susu bermuara ke puting susu. Lobus itu sendiri adalah kumpulan lobulus. Dalam satu payudara terdapat 12-20 lobulus. Selanjutnya, bagian jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jumlah lemak inilah yang akan menentukan ukuran payudara setiap wanita. Jaringan ini akan memberikan konsentrasi yang lembut pada payudara. Selanjutnya bagian dinding toraks yang berperan penting dalam bernafas.